Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kualitas udara di kota Palembang imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan semakin memburuk. Akibatnya, angka kasus infeksi pernafasan atau ISPA meningkat tajam, tembus 15.000 orang per akhir September. Selain Palembang, kualitas udara yang buruk akibat kabut asap juga dirasakan di Jambi. Petugas melakukan waterbombing dan mengerahkan warga untuk memadamkan kebakaran hutan di Gunung Lawu, Jawa Timur. Kebakaran hutan di Gunung Lawu semakin meluas mencapai 1.000 hektar lebih dan sulit dipadamkan. Berkas acara pemeriksaan kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Kini polisi juga mengebut pemeriksaan kasus perundungan kedua yang diketahui terjadi di lokasi yang sama. Nama Menpora, Dito Aryo Tejo, disebut dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti.Kominfo menerima aliran dana 27 miliar rupiah. Kejagung menyebut tidak tertutup kemungkinan akan memeriksa Dito Aryo Tejo untuk mendalami keterangan ini. Menyambut Maulid Nabi Muhammad, masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan memiliki tradisi yang masih lestari, yakni tradisi Ba'ayun. Bayi dan anak-anak diayun dengan gendongan yang sudah dihias dengan membaca syair maulid dan doa. Selamat siang, Saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini masih menyoroti laju pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Meski mengaku sudah ada penetapan tersangka, KPK belum menyebut siapa nama tersangka dalam kasus ini. Sementara jelang pemilu yang semakin mendekat, KPU di Kota Madiun menggelar sosialisasi pada pemilih muda di sekolah-sekolah. Pemilih muda dinilai penting mengingat jumlahnya yang mendominasi pada gelaran pemilu mendatang. Bersama saya Harjuno Pramudito. Saya Paskali Siswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Kualitas udara di kota Palembang imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan semakin memburuk. Akibatnya angka kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA meningkat tajam. Dinas Kesehatan Kota Palembang membuka posko kesehatan di tingkat kecamatan. Kualitas udara yang kian memburuk akibat asap kebakaran lahan membuat ISPA terus naik di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ISPA per hari tercatat mencapai 700 orang. Hingga akhir September total hampir 15.000 orang terserang infeksi saluran pernafasan. Mayoritas yang terserang ISPA merupakan kelompok usia rentan mulai dari 0 sampai 5 tahun. Posko kesehatan ISPA didirikan di tingkat kecamatan. Warga yang mengalami gejala sesak napas, demam, dan batuk dapat segera tertangani dengan fasilitas yang telah disiapkan.
Dan untuk kasus ISPA sampai dengan akhir September itu tercatat sebanyak 14.960 kasus, hampir 15.000, meningkat lebih banyak 3.000 sebelum bulan sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengalami kasus sesak nafas berat, itu tim akan segera turun. Juga tim ini melakukan mobile setiap hari, memantau kasus-kasus yang ada di wilayah kerjanya. Belajar daring yang dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan sejak kemarin akibat dampak kabut asap dinilai kurang optimal. Orang tua siswa menilai metode ini lebih aman dan mencegah penyakit seperti ISPA. Namun keterbatasan fasilitas seperti handphone dan kuota internet menjadi kendala dalam belajar daring. Ya cuman di kota, terus juga belajar juga kan nggak efisien. Biasa kan pagi-pagi sudah ke sekolah, terus ini tiba-tiba jadi daring kan, ya kayak kaget lah, kan sudah lama nggak daring. Jadi kotanya juga terbatas, terus juga kan ini kan kembar, jadi kelasnya juga beda-beda, jadi ya itu kendalanya, satu orang harus satu HP kan, paling tidak kan, ya HP-nya kan ada kuotanya. Buruknya kualitas udara akibat kabut asap juga dirasakan warga Jambi. Kabut asap tebal disertai aroma tidak sedap menyebabkan kualitas udara di Jambi tidak sehat. Meski demikian, warga tetap bekerja seperti biasa. Kualitas udara buruk akibat kabut asap pembakaran lahan tidak menyurutkan niat warga untuk bekerja. Salah satunya Suwartini, seorang pembersih jalan yang tetap bekerja setiap pagi di tengah kabut asap. Padahal pada jam tersebut kondisi udara sangat tidak sehat sehingga warga rentan terserang ISPA. Tapi Suwartini mengaku pasrah dan tetap bekerja dengan menggunakan masker. Ya mengapa? Seperti masalahnya. Napasan? Bisa ada napas? Kurang lah, ada sesaknya dan apa. Jadi? Kami pakai masker. Ya sebenarnya mengganggu lah, cuman nggak terlalu. Situasi terkini kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan dan Jambi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Reski Oktora dan juga Suci Anissa. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Reski Oktora di Palembang, Sumatera Selatan. Reski, hingga saat ini bagaimana kondisi udara dan terutama kabut asap di Palembang? Baik, selamat siang Gina dan juga saudara. Untuk hari ini kualitas udara di Kota Palembang berada pada level sangat tidak sehat, dengan konsentrasi PM 2,5 mencapai angka 215 mikrogram per meter kubik. Dari sebelumnya beberapa hari kemarin sempat menyentuh level berbahaya dengan konsentrasi PM 2,5 bahkan mencapai angka 329 mikrogram per meter kubik. Dan kualitas udara yang memburuk ini tentunya pembelajaran daring masih dilakukan dan ini merupakan hari kedua pembelajaran daring dilakukan terhadap siswa TK, SD, dan juga SMP menyusul kualitas udara yang saat ini masih memburuk. Dan juga siswa SMA yang sudah mengundurkan jam sekolahnya dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mengingat juga asap kebakaran lahan ini ataupun asap pekat dan tebal terjadi dominan pada jam ataupun waktu dini hari menjelang pagi dan juga sore menjelang malam seperti itu. Jika saya gambarkan bagaimana kualitas udara di Kota Palembang saat ini yang saya rasakan jika menghirup udara memang terasa lebih berat, ditambah juga tenggorokan terasa kering dan juga gatal ditambah dengan batuk. Olehnya bagi warga ini diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jikapun memang warga yang beraktivitas di luar rumah karena pekerjaan dan juga kepentingan lainnya diharapkan ataupun diimbau tetap menggunakan masker, mengkonsumsi air putih yang cukup dan juga vitamin agar mencegah dari penyakit gangguan pernafasan. Juno. Ya Resi, untuk saat ini darurat kabut asap terjadi di Palembang dan juga bagaimana dengan kasus ISPA? Dan terakhir informasinya bahwa ada 15.000 kasus ISPA pada akhir September. Ya, untuk kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Palembang memang semakin hari terus meningkat seiring dengan kualitas udara yang kian memburuk di Palembang akibat kebakaran lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan.
Merujuk pada data Dinas Kesehatan Kota Palembang, tren per hari penambahan kasus ISPA ini sebanyak 600 sampai 700 orang yang terserang penyakit ISPA. Ditambah juga sepanjang September kemarin sekitar 14.960 orang yang terserang penyakit ISPA dengan mayoritas merupakan bayi dan balita. Olehnya sesuai dengan instruksi pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kota Palembang saat ini sudah membuka posko kesehatan untuk ISPA di tingkat kecamatan yang akan menangani warga yang terserang ataupun mengalami gangguan ISPA seperti sesak nafas, batuk, dan lainnya. Dan juga nanti tim kesehatan ini bergerak secara mobile ataupun mendatangi warga di kecamatan ataupun di daerahnya masing-masing untuk mendata mereka yang terserang ataupun mengalami gejala ISPA. Juno. Ya Reski, untuk saat ini bagaimana dengan pembelajaran terutama sekolah-sekolah dan apakah ada kendala terhadap siswa yang belajar secara daring atau online yang di rumah seperti kala pandemi? Ya, memang dari beberapa siswa ataupun orang tua yang kami temui terkait dengan pembelajaran daring ini memang terdapat beberapa kendala. Yang pertama adalah fasilitas seperti handphone, seperti itu Juno. Yang kedua adalah keterbatasan kuota internet. Karena materi yang diberikan guru dari sekolah ini melalui grup WhatsApp kelas seperti itu dengan format video ataupun gambar yang diunduh tentunya membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Ketiga, menurut siswa pembelajaran daring ini dinilai ataupun dirasa tidak optimal ataupun efisien karena materi pembelajaran jauh berbeda dengan materi pembelajaran tatap muka seperti itu. Olehnya siswa dan juga para orang tua ini berharap agar kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan dapat segera tertangani agar kualitas udara membaik dan pembelajaran tatap muka segera kembali dibuka dengan normal. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Reski Oktora. Lalu kita akan bergeser ke Jambi, sudah ada rekan Suci Anissa. Suci, hingga siang hari ini bagaimana kondisi udara dan juga situasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan? Selamat siang, Juno dan juga saudara. Adapun kondisi udara di Jambi siang hari ini mungkin agak lebih baik dari pagi tadi, di mana indeks kualitas udara pada pagi hari ini di Jambi terpantau tidak sehat dengan 196 dengan konsentrasi PM2,5 sehingga masih bau asap pun tercium dan kualitas udara di Jambi dapat terlihat sangat berasap. Seperti di belakang saya saat ini, Juno, tampak asap masih menyelimuti kawasan kota Jambi dan di seberang sana sudah termasuk dalam wilayah Muaro Jambi juga masih diselimuti kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi hingga saat ini. Namun tidak hanya asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi saja, untuk di Jambi sendiri asap kiriman dari wilayah tetangga juga memperburuk kualitas udara di Jambi terutama pada pagi hari dan sore hari, Juno. Suci, untuk saat ini informasinya bahwa sekolah diliburkan selama 3 hari, lalu apa saja dampak dan juga apa kemungkinan liburnya akan diperpanjang? Ya, benar Juno, berdasarkan pantauan kualitas udara yang dilakukan terus oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah kota dan kabupaten, bahwa beberapa pekan terakhir ini kualitas udara di Jambi dikategorikan tidak sehat, di mana karhutlah kembali terjadi di Jambi sehingga menimbulkan kabut asap dan udara yang tidak sehat yang memungkinkan warga makin terserang ISPA, sehingga pemerintah mengambil kebijakan baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk meliburkan siswa di setiap sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Dan kebijakan ini telah berlaku mulai tanggal 2 Oktober kemarin hingga 4 Oktober mendatang. Namun apakah perpanjangan sekolah dilakukan secara daring ini akan dilakukan perpanjangan, masih memantau bagaimana kualitas udara di Jambi sendiri, Juno. Sementara itu tidak hanya siswa yang diliburkan dalam sekolah, namun para pekerja yang memungkinkan untuk libur ada juga, Juno, yaitu dengan kategori alergi mungkin dan ada juga dengan pekerja usia rentan. Dan untuk para pekerja ini juga sudah diberlakukan WFH agar tidak terkena penyakit ISPA, Juno. Adapun untuk penyakit ISPA sendiri di Jambi
semakin bertambah, di mana para warga sendiri merasakan sesak nafas, mata perih, sakit tenggorokan hingga batuk, Juno, sehingga fasilitas-fasilitas kesehatan di Jambi sendiri pun saat ini sudah diinstruksikan untuk bersiaga, terutama untuk meminimalisir para warga yang terserang penyakit ISPA ini, bagaimana penanganannya secara berkelanjutan, Juno. Ya, Suci, untuk terakhir bagaimana dengan upaya pemadaman terutama kebakaran hutan dan lahan di Jambi, dan bagaimana upaya pemerintah untuk segera mengatasi kebakaran ini? Ya, adapun upaya pemadaman, pemerintah Jambi sendiri sudah menyiagakan tim Satgas Karhutla di beberapa titik lokasi yang masih terjadi kebakaran. Dan untuk itu tidak hanya melakukan pemadaman via darat, namun pemadaman via udara juga terus dilakukan agar api-api yang masih hidup terutama di kawasan gambut yang ada di Jambi ini terus bisa ditanggulangi sehingga kawasan gambut ini cepat padam. Karena untuk Jambi sendiri, Juno, dapat kami informasikan bahwa kawasan di Jambi ini masih terdapat banyak kawasan gambut, di mana jika api telah padam di atas, namun di bawahnya masih terjadi kebakaran, sehingga inilah yang menimbulkan kabut asap yang membahayakan bagi warga sekitar, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Suci Anissa dari Jambi, dan juga ada sebelumnya Reski Oktora dari Palembang, Sumatera Selatan terkait dengan darurat kabut asap di Pulau Sumatera. Dan saudara, akses lalu lintas menuju Bandara Internasional Samsudin Nur, Banjarbaru dipenuhi asap tebal pada Selasa pagi. Imbasnya jarak pandang pengguna kendaraan dari arah Banjarmasin menuju Banjarbaru menjadi terbatas dan membuat beberapa jadwal penerbangan mengalami keterlambatan. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan membuat ketebalan asap menyelimuti wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan kian meningkat. Jarak pandang pun menjadi terbatas dan membuat mata menjadi perih. Salah seorang penumpang pesawat mengaku penerbangan sempat mengalami penundaan. Pengguna jalan berharap pemerintah dapat mengatasi kabut asap akibat karhutla yang berlangsung lama, utamanya meminimalisasi kabut asap yang berkepanjangan. Mata pedih juga. Jadi ini setiap perjalanan ya pagi-pagi kayak gini nikmatin kabut juga, jadi penerbangan kayak kita nih mau ke bandar juga biasanya delay. Karena saya kemarin dari Balikpapan penerbangan pagi ke Banjarmasin yang harusnya jam 8 jadi jam 10. Jadi terkendala aktivitas juga. Ya, ini kemungkinan bakal delay lagi ya. Dampak cuaca panas mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, panas yang berkepanjangan membuat warga mengeluhkan berbagai penyakit yakni diare disusul dengan ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menyebutkan penyebab tingginya diare karena mulai mengeringnya sumber air sehingga membuat bakteri tumbuh di atas ambang normal. Selain diare, ISPA juga menjadi penyakit yang banyak dikeluhkan warga. Guna mencegah dehidrasi, warga diimbau banyak meminum air putih dan menambah konsumsi vitamin C dan B kompleks untuk menjaga kekebalan tubuh dari penyakit. Kalau kita lihat trennya setiap minggu, Mas, setiap minggu ini kan kita lihat trennya kan, 10 besar penyakit yang kira-kira kasusnya naik nih. Diare itu selalu nomor 1. Walaupun dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu itu sebetulnya kenaikannya itu nggak signifikan, tapi dia nengkreng di nomor 1 terus, diare. Selain kita harus merehidrasi ya, kalau orang normal 2 liter dalam sehari, tapi kalau kondisi panas tentunya harus ditambah, paling enggak ditambah setengah sampai 1 liter misalnya, sesuai dengan kondisi kegiatan kita di luar. Petugas melakukan waterbombing dan mengerahkan warga untuk memadamkan kebakaran hutan di Gunung Lawu. Kebakaran hutan di Gunung Lawu semakin meluas mencapai 1.000 hektar lebih dan sulit dipadamkan. Nama Menpora Dito Aryo-Tejo disebut dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah. Jagung menyebut tidak tertutup kemungkinan akan memeriksa Dito untuk mendalami keterangan. Tengah malam gak bisa tidur. Tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tips. Wow,
Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood.